Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang mengembangkan konsep pengukuran. Kami sendiri dari kelompok 3 yang beranggotakan Sevia, ada Nisrina, ada Selda, ada Dia, ada Alifur, dan juga ada Windy. Langsung saja ke pengertian dari pengukuran. Pengukuran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara atribut objek yang diukur dengan atribut yang sama dari unit lain yang diberikan. Pengukuran ini melibatkan perbandingan suatu atribut dengan atribut yang lain yang sama. Misalnya panjang dibandingkan dengan panjang, atau suatu luas dibandingkan dengan luas, dan seterusnya. Terima kasih. Selanjutnya silakan pada teman-teman kelompok 3 untuk menyampaikan materinya masing-masing. Materi yang selanjutnya yaitu kegiatan pengembangan pengukuran untuk siswa. Ada dua macam, yaitu yang pertama konsep dan juga keterampilan. Dan yang kedua memperkenalkan satuan tidak baku. Yang pertama konsep dan juga keterampilan. Keterampilan mengukur dengan satuan harus secara eksplisit dikaitkan dengan konsep mengukur sebagai proses membandingkan suatu atribut menggunakan satuan pengukuran dan juga menggunakan alat ukur. Yang kedua yaitu memperkenalkan satuan tidak baku. Penggunaan satuan tidak baku untuk memulai kegiatan pengukuran dapat bermanfaat di semua tingkatan kelas, yaitu yang pertama memudahkan untuk fokus langsung pada atribut yang diukur. Sebagai contohnya, ketika membahas cara mengukur luas suatu bentuk yang tidak beraturan, satuan seperti ubin persegi atau penghitung lingkaran dapat juga disarankan. Yang kedua, dapat menghindari tujuan yang saling bertentangan dalam pelajaran pengantar. Dan yang terakhir, yaitu kebutuhan akan satuan baku lebih bermakna ketika siswa mengukur benda yang sama dengan satuan mereka sendiri dan juga menghasilkan jawaban yang berbeda yang terkadang membingungkan. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan instruksional. Ada 3 macam. Yang pertama ada keakraban dengan satuan. Jadi siswa harus memiliki suatu gagasan dasar tentang ukuran satuan yang umumnya digunakan dan apa yang sedang diukurnya. Yang kedua yaitu kemampuan untuk memilih satuan yang sesuai. Siswa harus mengetahui satuan ukuran yang masuk akal dalam situasi tertentu dan ketepatan yang juga diperlukan. Yang terakhir yaitu pengetahuan tentang hubungan antar satuan. Jadi siswa harus mengetahui hubungan yang umum digunakan seperti hubungan antara inci, kaki, dan juga yard atau militer dan juga liter. Saya akan menjelaskan tentang instrumen pengukuran pengajaran siswa. Yang pertama, mengembangkan dan menggunakan tolak ukur atau referensi untuk unit-unit penting. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang telah memiliki tolak ukur mental atau titik referensi untuk pengukuran dan telah berlatih menggunakannya dalam kegiatan kelas merupakan penaksir yang jauh lebih baik dari siswa yang belum belajar menggunakan tolak ukur. Siswa harus memperhatikan ukuran unit untuk mengestimasi dengan baik. Acuan haruslah hal-hal yang mudah dibayangkan oleh siswa. Salah satu contohnya adalah tinggi badan seorang anak. Siswa harus memiliki acuan yang baik untuk satuan tunggal dan juga kelipatan satuan standar yang berguna. Yang kedua, gunakan potongan jika diperlukan. Mungkin akan lebih baik atau lebih mudah memperkirakan potongan-potongan yang lebih pendek di sepanjang dinding daripada memperkirakan panjang keseluruhannya. Berat setumpuk buku akan lebih mudah jika beberapa perkiraan diberikan untuk sebuah buku rata-rata. Yang ketiga, gunakan subdivisi. Ini adalah strategi yang mirip dengan pemotongan, dengan potongan-potongan yang dikenakan pada objek oleh penaksir. Sebagai contoh, jika panjang dinding yang akan diestimasi tidak memiliki potongan-potongan yang berguna, maka secara mental dapat dibagi menjadi 2 dan kemudian menjadi 1/4 atau bahkan 1/8 dengan membagi 2 secara berulang-ulang hingga diperoleh panjang yang lebih mudah dikelola. Pengukuran panjang
volume, dan luas semuanya cocok untuk teknik ini. Yang keempat atau yang terakhir, ulangi sebuah unit secara mental atau fisik. Untuk panjang, luas, dan volume, terkadang mudah untuk menandai suatu unit secara visual. Anda dapat menggunakan tangan Anda atau membuat tanda atau lipatan untuk melacak sambil berjalan. Baik, materi selanjutnya adalah aktivitas estimasi pengukuran. Aktivitas estimasi pengukuran ini ada 3. Yang pertama ada kegiatan perbandingan, yang kedua ada membuat dan menggunakan penggaris, yang ketiga ada kegiatan perbandingan bentuk. Yang pertama kegiatan perbandingan. Pada kegiatan perbandingan ini, siswa di pra sampai TK harus mulai dengan perbandingan langsung dari 2 atau lebih panjang dan kemudian beralih ke perbandingan tidak langsung. Kemudian, aktivitas yang kedua adalah membuat dan menggunakan penggaris. Pada kegiatan membuat dan menggunakan penggaris, siswa harus menggunakan penggaris mereka untuk mengukur panjang yang lebih panjang dari penggaris mereka dan mendiskusikan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas kegiatan perbandingan bentuk. Pada kegiatan ini, salah satu tujuan kegiatan perbandingan dengan luas adalah untuk membantu siswa membedakan antara ukuran atau luas dan bentuk panjang dan dimensi lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rumus luas dan volume dalam pengukuran. Rumus luas persegi panjang adalah salah satu rumus pertama yang dikembangkan dan biasanya diberikan sebagai luas sama dengan P kali L, yang berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Dengan mempertimbangkan rumus luas lainnya, gagasan yang setara namun lebih terpadu mungkin adalah L sama dengan A kali T, atau luas sama dengan alas kali tinggi. Rumusan alas kali tinggi dapat digeneralisasikan ke semua jajar genjang, atau tidak hanya persegi panjang, dan berguna untuk mengembangkan rumus luas segitiga dan trapesium. Selain itu, pendekatan yang sama dapat diperluaskan ke 3 dimensi, sampai volume silinder dinyatakan dalam luas alas dikali tinggi. Oleh karena itu, alas dikali tinggi menghubungkan banyak rumus yang sebaliknya harus dikuasai secara mandiri. Selanjutnya, volume. Umumnya digunakan untuk merujuk pada jumlah yang dapat ditampung suatu wadah. Nah, satuan kapasitas standarnya meliputi liter, galon, atau mililiter. Nah, syarat volume sendiri dapat digunakan untuk merujuk pada kapasitas suatu wadah, tetapi juga digunakan untuk ukuran benda padat. Satuan standar sendiri dinyatakan dalam satuan panjang seperti inci, kubik, atau sentimeter kubik. Selanjutnya, cara mengukur volume yaitu menggunakan model satuan volume dan kapasitas, dapat juga menggunakan gelas ukur, volume silinder, volume kerucut, dan piramida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar rumus. Yang pertama, berat dan massa. Berat adalah ukuran tarikan atau gaya gravitasi pada suatu benda. Massa adalah jumlah materi dalam suatu benda dan ukuran gaya yang diperlakukan untuk mempercepatnya. Selanjutnya, sudut. Sifat ukuran sudut dapat disebut dengan penyebaran sinar sudut. Sudut terdiri dari 2 sinar yang panjangnya tak terhingga dan memiliki titik sudut yang sama. Satunya perbedaan dalam ukuran adalah seberapa lebar atau sempit penyebaran kedua sinar tersebut. Selanjutnya, waktu. Waktu berbeda dengan kebanyakan atribut lain yang biasa diukur di sekolah karena waktu tidak dapat dilihat dan dirasakan, karena lebih sulit bagi siswa untuk memahami satuan waktu atau bagaimana satuan waktu tersebut dicocokkan dengan jangka waktu atau durasi tertentu. Alat yang umum digunakan untuk mengukur waktu adalah jam atau stopwatch. Yang keempat, uang. Berikut adalah daftar ide dan keterampilan uang yang biasa dibutuhkan di kelas dasar. Yang pertama, mengenali koin. Yang kedua, mengidentifikasi dan menggunakan nilai koin. Yang ketiga, menghitung dan membandingkan set koin. Yang keempat, memilih koin untuk jumlah tertentu. Yang kelima, membuat perubahan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah cerita yang melibatkan uang.